Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Itu juga yang menjadi doa dan harapan saya bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang tidak sempat ibadah onsite secara langsung tatap muka di gereja pagi hari ini. Mari buka bersama saya 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang di rumah juga silakan buka Alkitab Saudara. Kita akan baca bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan sudah ketemu. Ayo kita baca ya. 2, 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 3 sama-sama dengan kuat. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Lalu dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, tema atau judul khotbah saya pagi hari ini adalah koordinat Tuhan. Apa sih koordinat itu? Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik, ya, menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis permukaan atau ruang. Ya. Biasanya koordinat ini dibutuhkan atau kita seringkali dengar ketika ada peristiwa-peristiwa musibah, ya, pesawat terbang hilang, ya, kapal tenggelam, saudara ya. Maka dikirimlah Basarnas, maka dikirimlah tim SAR, saudara. Nah, tim SAR atau Basarnas ini membutuhkan, ya, koordinat di mana pesawat atau kapal itu terakhir kali terdeteksi, ya. Biasanya ada lintang selatan, ya, bujur, apa segala macam, saudara ya, berapa derajat. Nah, saudara, itu yang dinamakan koordinat. Ya, saya perlu saudara mengerti dulu arti koordinat. Ya, jadi menunjukkan satu lokasi, satu titik, gitu ya. Oh, ketika koordinatnya ditemukan, maka mudah untuk tim Basarnas, tim Sarnas ini, tim SAR ini untuk menolong, ya, untuk menyelamatkan, ya, untuk membantu mereka. Nah, saudara, Filipi 4 ayat 19, Alkitab berkata gini, Allahku sanggup, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah akan memenuhi keperluanmu? Hanya 2-3 orang, saudara. Yang lain masih setengah sadar, saudara ya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah akan memenuhi keperluanmu? Amin. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, Allahku, Allahnya Paulus, Allahnya saudara dan saya, Yesus Kristus Tuhan akan memenuhi. Banyak orang percaya pegang ayat ini mentah-mentah, Bapak Ibu Saudara ya. Wah, dia bilang, Allah akan memenuhi segala keperluan. Tuhan sanggup mencukupi, Tuhan sanggup memenuhi. Saudara, saya kepengen Bapak Ibu coba kalau baca firman, jangan asal baca, saudara ya. Tapi resapi, renungkan baik-baik. Ya, Alkitab katakan dengan jelas, Allahku akan. Betul nggak? Ayat 19. Kok 13? Saya ngomong berapa tadi ya? Halo? 19 toh. Nah,
Haleluya, saudara. Dikatakan Allahku akan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ada kata akan. Ya. Akan itu sudah terjadi apa belum? Akan itu belum terjadi, saudara. Saudara boleh ingat ayat ini, saudara boleh imani ayat ini, tapi saudara harus jeli, saudara harus paham, saudara harus mengerti. Firman ini akan digenapi. Ada syarat dan ketentuannya. Tidak serta-merta Tuhan memenuhi keperluan saudara, tidak serta-merta. Karena ayat ini sudah jelas gini, Allahku akan memenuhi keperluanmu. Kalau hari ini keperluan saudara belum terjawab, keperluan saudara belum terpenuhi, keperluan saudara belum terjadi, saya mau beritahu. Kenapa saudara? Karena saudara belum ada di koordinatnya Tuhan. Saudara belum ada di titik, di lokasi. Paham? Lihat baik-baik saudara ya. 1 Raja-Raja 17, kronologisnya adalah bangsa Israel pada saat itu menyembah berhala. Banyak nabi-nabi Baal. Sehingga Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat, berbalik. Nah, awal mula kemunculan dari Elia adalah di pasal 17 ayat pertama ini. Ya, Tuhan kalau pakai seseorang itu ya Tuhan pakai bisa kapan saja, Bapak Ibu Saudara ya. Seketika, sekejap, langsung bisa Tuhan pakai. Jadi jangan heran kalau ada tiba-tiba seseorang kemudian luar biasa, ya enggak usah heran Bapak Ibu Saudara ya. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya. Dia bisa melakukan apapun, dia mampu dan dia mau melakukan apapun. Asal saudara dan saya ada di koordinatnya Tuhan. Nah, Israel mengalami kekeringan Bapak Ibu Saudara. Israel mengalami kekeringan. Ketika Israel kekeringan, Tuhan perintahkan Elia ke sungai Kerit. Coba baca ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak apa? Telah kuperintahkan untuk memberi makan apa? Engkau di sana. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia Allah Jehovah Jireh. Allah yang sanggup mencukupi, memenuhi Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia penyedia yang berlimpah. Berapa banyak saudara percaya dia penyedia yang berlimpah? Apapun yang saudara butuhkan dia punya. Saudara butuh kesembuhan, dia punya oleh bilur-bilur darah Yesus. Engkau telah sembuh. Saudara membutuhkan berkat kekayaan, Alkitab katakan ini, dia yang kaya, Yesus yang kaya, rela jadi miskin supaya saudara diperkaya. Semua ada di dalam Yesus Kristus. Dia penghibur, dia penolong yang sungguh sangat terbukti pada waktu kesesakan. Dia penyedia yang berlimpah. Tapi ingat baik-baik, saudara harus ada di sana. Saudara harus ada di koordinatnya Tuhan. Ini yang seringkali kita lupakan. Ini yang seringkali kita tidak mengerti. Sehingga kita kadang-kadang gini, loh mana buktinya? Katanya Tuhan Yesus itu Jehovah Jireh. Mana? Kok saya masih kekurangan? Kok saya masih bergumul? Kok saya masih terus-menerus ada aja masalah, ada aja persoalan, ada aja tanggungan, ada aja segala macam. Saudara harus ngerti bahwa Tuhan mengirim berkat itu
Nggak harus di mana saudara berada, enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup memberkati Elia, sanggup menyediakan persediaan buat Elia makan minum, sanggup di mana Elia berada, sanggup Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan itu suruh kita bergerak. Karena dia punya koordinat sendiri. Dia punya koordinat khusus. Gitu ya, coba kita lihat sebentar. Saya ulangi ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan perhatikan, burung-burung gagak telah kuperintahkan, kata Tuhan. Telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau apa? Di sana. Saudara jangan berpikir gini. Oh iya, karena Elia ada di sana, maka Tuhan perintahkan burung gagak untuk kirim roti. No. Dengar baik-baik. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati? Tuhan kita itu Tuhan yang memberkati. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 1, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka sebelum manusia bekerja, sebelum manusia Adam itu mengusahakan tanah lebih dulu, Alkitab katakan ini, Tuhan memberkati. Tuhan itu memberkati lebih dulu, yang percaya katakan amin. Jadi jangan saudara berpikir gini, oh iya, burung gagak kirim roti karena ada Elia di sana. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Elia enggak di sana sekalipun, kalau Elia enggak ke sungai Kerit sekalipun, dengar baik-baik. Alkitab berkata, Tuhan berkata, telah kuperintahkan. Sekalipun Elia tidak di sungai Kerit, saya percaya burung gagak tetap kirim roti. Ini kebenaran yang harus saudara pahami, mengerti. Karena dia Allah yang setia memberkati kita. Lihat saja waktu Yesus terangkat ke surga. Alkitab mencatat gini, tangannya terangkat. Halo? Artinya apa? Kalau tangan terangkat, itu berarti memberi, memberkati. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tangkap kebenaran ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia memberkati. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia menyediakan, memberikan penyediaannya yang berlimpah. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak bisa menikmati? Ya karena tidak mau bergerak. Karena tidak mau ke arah koordinatnya Tuhan. Ini yang harus ditangkap Bapak Ibu Saudara. Kalau Elia tidak ke sungai Kerit, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan menerima apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Dia tidak akan menerima penyediaan Tuhan yang luar biasa. Ya, roti setiap pagi, setiap petang Bapak Ibu Saudara. Tidak akan terima. Tapi karena dia bergerak ke sana, maka dia menerima itu. Begitu juga saudara dan saya. Kita harus tahu, kita harus mengerti koordinatnya Tuhan. Titik Tuhan itu di mana? Tempat Tuhan memberkati, mencurahkan berkat, memberikan pertolongannya, itu di mana? Kita harus tahu. Gampangannya gini, saya akan kasih gambaran. Kalau Bapak Ibu sering menonton satu permainan, satu pertandingan, entah itu sepak bola, entah itu bola basket Bapak Ibu Saudara. Pemain
yang bisa mencetak gol, yang bisa memberi nilai bagi grupnya, bagi kesebelasannya, bagi timnya, adalah ketika pemain ini dia berusaha mencari tempat, lokasi yang pas. Ya Pak ya? Ya. Pemain lain gelandang lah, siapa ya? Gelandang tengah atau back, saudara. Tidak semua bola itu dilempar, diarahkan ke pemain di mana pemain itu berada. Tidak semua. Yang nangkep katakan nangkep gitu saudara. Karena tidak semua bingung rasanya saudara. Saya panggil Freno aja dah. Sini Freno. Buat peragaan. Ini saya dan Freno ini satu tim. Ya. Kita mau menyerang nih istilahnya nih. Nah, saya bawa bola nih. Saya pegang bola nih. Entah main basket, entah main sepak bola lah. Nah, enggak selalu saya ini ngirim bola ke Freno. Di mana Freno berada, enggak selalu. Betul nggak? Kalau kita lihat permainan, kadang-kadang saya lemparnya ke sana. Nah, ini harus kejar. Nangkep? Itu koordinat. Ya, terima kasih Nono. Bayarannya mahal loh saudara. Ya. Jadi koordinat itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Berkat Tuhan, koordinat Tuhan itu seperti itu. Ya. Bukan Tuhan gak sanggup kirim ke tempat di mana saudara berada. Bukan. Ini saudara harus tangkap. Saudara harus tangkap. Ya. Bukan berarti saudara ini harus berjeri lelah, lari ke sana sini untuk ngejar berkat. Bukan. Tapi ini lebih kepada saudara harus mengerti bahwa Tuhan sendiri punya koordinat. Gitulah. Nah, yang ini yang harus Bapak Ibu Saudara pelajari. Supaya apa? Penyediaan Tuhan melimpah. Benar-benar terjadi, benar-benar digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bahwa banyak saudara yang rindu menerima penyediaan Tuhan yang ajaib. Ya, kita belajar. Jadi saudara harus ada di koordinatnya Tuhan. Kalau saudara ada di koordinatnya Tuhan, saya mau bilang gini, saudara itu nggak usah sampai keringetan. Makanya ada istilah gini, berkat mengejar kita. Pernah dengar? Ya, orang dunia kejar berkat. Untuk cari keringetan sampai keringetan untuk cari berkat. Untuk cari. Belum tentu dapat, tapi keringetan dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi orang percaya saya mau bilang, ketika orang itu tahu ada di koordinatnya Tuhan, maka dia keringetan karena ngumpulin berkat. Dikerucuk. Ya, Tuhan telah perintahkan, Alkitab katakan dengan jelas. Tuhan telah perintahkan. Jadi ini pelajaran buat kita. Elia tidak akan menerima penyediaan. Elia juga akan mengalami kekeringan kelaparan. Kalau Elia tidak menuju ke koordinatnya Tuhan. Tapi karena Elia mau ke sungai Kerit, di mana koordinat Tuhan itu dinyatakan, maka pagi dan petang dia menerima penyediaan roti yang supranatural. Lihat, dengar saudara, dengar baik-baik. Kalau kita ada di koordinatnya Tuhan, maka yang terjadi, saudara bisa menerima berkat yang supranatural.
yang ajaib, yang tidak mungkin. Tapi bisa. Gagak itu kan kesukaannya daging, kesukaannya roti. Di sini apa ya, daging ya? Daging, saudara. Loh kok aneh nggak diemplok? Itu hal ajaib, saudara. Sebab itu saudara dan saya harus mengerti apa itu koordinat Tuhan. Koordinat Tuhan itu apa? Yang pertama, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, koordinat Tuhan itu bicara tempat, bicara tentang geografis. Kalau bilang, wah, yang ini Feng Shui, betul ya Feng Shui? Hah? Ya Feng Shui dong. Kan kadang-kadang kita kan ngertinya gitu, oh Feng Shui, no. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat sebentar. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Pergaulan yang buruk apa? Akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Terus pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa Tuhan perintahkan Elia ke sungai Kerit? Sungai Kerit ini sebelah timur sungai Yordan. Menurut geografis, letak sungai Kerit ini sangat ideal untuk seseorang bersembunyi, ngumpet, saudara. Karena apa? Karena ketika Elia berkata, hujan tidak turun 3,5 tahun, kemudian Nabi Baal dibunuh, dibinasakan, saudara. Isabel, ratu istri dari Ahab ini marah karena nabi-nabinya dibunuh, saudara. Sehingga dia mengancam, kalau besok nyawa Elia tidak seperti salah satu dari nabi ini. Wah, dia ngancam gitu. Mendengar ancaman itu, dia lari, Bapak Ibu Saudara. Dia pergi, dia bersembunyi. Nah, itu sungai Kerit itu sungai yang ideal untuk tempat bersembunyi, saudara. Jadi dia harus menjauhkan diri, ya. Dia ke sungai Kerit, saudara. Berbicara tentang tempat geografis, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, saudara akan temukan gini. Ketika Abram dipanggil Tuhan, kali pertama, Kejadian pasal 12. Kali pertama Abram dipanggil Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan ini, pergilah dari tanahmu, dari negaramu, dari sanak keluargamu ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah perlu membawa Abram keluar lebih dulu dari sanak keluarganya, dari negaranya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Abram ini keturunan atau orang tuanya itu bisnisnya adalah patung. Buat patung, bikin patung Bapak Ibu Saudara. Patung-patung seperti itu saudara. Jadi perlu dibawa keluar. Nah, ada kalanya Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kerap kali penyediaan Tuhan kok sulit kita terima, sulit kita alami Bapak Ibu Saudara? Bisa jadi karena saudara tidak di koordinatnya Tuhan, saudara di tempat yang salah. Seperti tadi ya, main sepak bola atau main bola basket. Kalau frenonya itu di tempat yang salah,
dia nggak bisa dapat bola, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dia dapat di tempat yang benar, dapat bola, itu peluang. Ya. Gol-gol yang tercetak itu kenapa bisa terjadi? Karena dia ada di tempat yang benar. Ya. Di tempat yang pas. Masuk, Saudara. Nah, ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kerap kali kita tidak mengalami penyediaan Tuhan yang sempurna, yang melimpah. Karena tempatnya salah, pergaulannya tidak baik. Pergaulannya buruk, lingkungan maksud saya ya. Lingkungannya buruk. Beberapa tahun yang lalu ini beberapa jemaat GPA Glory to Glory ini ada yang sudah 30 tahun bersama saya, Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 30 tahun ada bersama dengan saya. Ya. Jadi saya tahu mereka juga tahu bagaimana saya. Dan saya merasakan, Saudara, ketika kita bergerak ke tempat yang benar, ke tempat di mana koordinat Tuhan dinyatakan, Saudara. Penyediaan Tuhan, berkat Tuhan melimpah luar biasa. Ada satu keluarga, ya beberapa di antara kita memang kontrak, saya juga masih kontrak, Bapak Ibu Saudara, masih kontrak, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada beberapa keluarga, ada satu keluarga pada waktu itu juga kontrak dan habis masa kontraknya. Ya, hubungan kami cukup dekat, cukup erat, cukup akrab. Kita terbuka, ada beberapa jemaat yang terbuka, ngobrol, ya saya bisa bantu, saya bisa doakan, minimal saya doakan. Nah, kemudian sharing, kontraknya mau habis, dia mau perpanjang. Saya cuma bilang gini, kalau bisa, pindah jangan di situ. Saya tidak mengecilkan rumah sebelumnya, enggak. Tapi saya melihat dalam kacamata rohani saya melihat di sini tidak pernah ada pertumbuhan. Kalau ada di sini terus, stagnan, malah mundur. Saya bilang, pindah. Usahakan pindah. Wah, tapi di luar sana itu harganya tinggi, harganya mahal. Wah, gimana? Saya bilang, enggak, percaya. Tuhan pasti sediakan. Gimana caranya? Enggak tahu. Saudara, saya mau bilang gini, mujizat. Berapa saudara percaya bahwa mujizat masih ada? Mujizat itu masih ada. Berkat itu nyata. Berkat itu ada. Tapi kadang-kadang dibutuhkan langkah iman. Coba lihat Alkitab. Laut Teberau itu terbelah ketika Musa memukulkan tongkatnya, baru terbelah. Apa Tuhan nggak bisa membelah Laut Teberau? Bisa. Tapi seringkali Tuhan ingin kerjasama kita. Tuhan mau lihat langkah iman kita. Kamu percaya apa enggak? Saya bilang melangkah. Puji Tuhan. Ya. Saya doa kalau Bapak Ibu jemaat share, konseling, minta nasihat dengan saya, turuti. Ya. Jangan datang ke tempat saya, curhat, panjang lebar tinggi. Bukan luas lagi, tapi isi. Ngomong 2 jam. Sudah ya Pak, terima kasih Pak. Loh, bingung saya saudara. Saya cuma dengerin tok saudara. Ya memang kadang-kadang ada beberapa orang yang memang butuh pelepasan. Ya, kalau saudara pelepasan ke gembala masih mending lah, oke lah, saya jaga rahasia saudara. Tapi pelepasannya ke orang yang gak tepat, hati-hati saudara ya. Itu bisa kemana-mana Bapak Ibu saudara. Nah saudara, saya bilang pindah. Lupa enggak cukup duitnya, melangkah, Tuhan pasti sediakan. Ya puji Tuhan. Ya,
Nurut saudara, keluarga ini nurut, pindah. Dan hari ini saya saksikan, ya, ketika dia ada di koordinatnya Tuhan, tuh penyediaan itu melimpah saudara. Dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Ya toh, nggak punya rumah tapi seolah punya rumah, karena sudah nggak pindah-pindah lagi sekarang saudara ya. Nggak punya mobil tapi bisa menikmati mobil, luar biasa saudara. Bensin nggak bayar, tol nggak bayar, STNK nggak bayar, luar biasa enggak? Kok bisa Pak? Karena ada di koordinatnya Tuhan. Koordinat Tuhan bisa juga bicara tentang karir, tentang pekerjaan. Ada satu keluarga yang dari saya kenal sampai 3 atau 4 tahun terakhir kemarin, ya 4 tahun kemarin saudara ya. Dari saya kenal sampai 4 tahun yang kemarin itu, sebelum 4 tahun yang kemarin itu, waduh keluarga ini bergumul terus saudara. Bukan enggak kerja, bukan. Suami istri ini kerja Bapak Ibu saudara. Rajin mereka, rajin, bener-bener, enggak hidupnya neka-neko, enggak saudara. Tapi saya melihat gini, dia kerja mati-matian sekalipun saudara, masih tetap ada pergumulan. Masih tetap, ya enggak enak saudara. Kemudian saya tanya, bukan kepengen cari tahu saudara, tapi sebagai gembala saya perlu tahu kehidupan jemaat itu bagaimana. Saya datengin, saya lihat, saya tanya-tanya saudara. Bukan untuk ngitung perpuluhannya berapa, enggak saudara ya, enggak saudara. Tapi memang saya care, saya bilang, kamu enggak bisa kerja gini terus. Berhenti. Loh, tak bisa Pak. Saya bisanya cuma ini. Dan ini menghasilkan. Saya bilang, coba sih kamu hitung. Menghasilkan bagaimana? Kamu ada kerja terus? Enggak Pak. Loh, maksudnya gimana? Ya setahun itu paling kerja, benar-benar kerja itu 9 bulan. 3 bulannya. Ya sepi Pak, orderannya nggak ada. Ya enggak kerja. Nah saya bilang, sudah berapa lama? Dari dulu Pak. Kadang-kadang kita ini, saya harus bukakan pikiran dari jemaat saudara. Nggak bisa kamu, ganti. Nggak boleh kamu kerja ini lagi. Loh Pak kerja apa? Pokoknya kerja, Tuhan pasti buka jalan. Ya, entah kamu kerja ikut orang, entah kamu bagaimana, pokoknya ganti, sudah tutup ini tutup. Nggak usah kutak-kutik ini lagi, sudah selesai. Ya puji Tuhan saudara ya, beberapa jemaat yang mau dengar nasihat saya, melangkah. Dia tutup saudara. Tapi iblis itu nggak pernah diam saudara. Ketika dia tutup, ada tawaran saudara. Ada tawaran, ada orderan saudara. Wah dia telepon saya, Pak ya apa Pak, ini ada orderan banyak Pak, lumayan ini bisa kerja 3-4 bulan. Saya bilang ke dia, setelah 3-4 bulan, ya enggak tahu, stop. Sudah, enggak usah. Pindah, ganti kerjaan. Akhirnya nurut, dia ngelamar pekerjaan saudara. Ngelamar pekerjaan, dia kerja, dapat gaji tiap bulan. Dan sampai hari ini saya melihat ada kemajuan. Sudah agak tenang ya. Karena saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan. Tapi saya melihat ada happy, ada sukacita, ada semangat, ada gairah. Dia mulai menikmati penyediaan Tuhan. Gitu? Dia mulai menikmati penyediaan Tuhan. Ya. Ada kendaraan, saudara. Punya kendaraan sendiri, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi saya mau beritahu, koordinat Tuhan itu bicara tentang tempat geografis hari ini. Coba saudara perhatikan. Kenapa Filipi 4:19 Allah penyedia itu kok
lambat atau kok mana ya? Mungkin tempat saudara salah. Saudara nggak ada di titik koordinatnya Tuhan. Saya pelayanan full time dari tahun 2000, Bapak Ibu Saudara. Sampai ke sini berarti 21 tahun. Ada tahapannya, Saudara. Kalau GBHN itu 5 tahun sekali, Saudara. Kalau saya melihat 10 tahun sekali, Saudara. 10 tahun pertama, Saudara, aduh. Kita ini bergumul benar-benar, Saudara. Bergumul benar-benar. Apa Tuhan gak berkati? Tuhan berkati. Tapi saya tidak merasakan penyediaan Tuhan yang melimpah. Enggak, Saudara. 10 tahun kedua ketika saya ada di sini di GPIA Glory to Glory. Berapa banyak saudara percaya bahwa GPIA Glory to Glory adalah koordinatnya Tuhan? Ketika saya ada di sini 2011, 2012, Saudara. Beberapa yang tahu saya dari 30 tahun yang lalu bisa menyaksikan, bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini. Sama-sama kurun waktu perjalanan 10 tahun, tapi 10 tahun pertama saya tidak merasakan menikmati penyediaan Tuhan yang berlimpah. Tapi 10 tahun yang kedua, benar-benar dahsyat Tuhan kita. Benar-benar dahsyat Tuhan kita. Saya dan keluarga, istri dan anak bisa diberi kesempatan ke tanah perjanjian. Ya, kita bisa menikmati hal-hal yang dahsyat, Saudara. Bukan karena saya hebat, bukan saya gagah, enggak, Saudara. Tapi saya percaya ini koordinatnya Tuhan. Ketika saudara ada di koordinatnya Tuhan, Tuhan akan limpah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, koordinat Tuhan itu bicara tentang sikap, attitude. Bisa jadi saudara sudah tepat ada di tempat yang benar. Tapi kalau sikap saudara tidak benar, tidak akan mengalami. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kelima. Beberapa sikap ya, beberapa sikap, cepat saja. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kelima dikatakan, lalu ia, perhatikan ya. Ketika ayat yang keempat dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5, ini sikapnya Elia. Ya. Lalu ia pergi dan apa? Melakukan seperti firman Tuhan. Koordinat Tuhan itu bicara tentang sikap. Beberapa sikap yang saudara harus tahu dan harus saudara lakukan adalah taat. Ada banyak orang dengar firman Tuhan, tapi tidak mau taat. Tidak mau lakukan, saudara. Elia diperintahkan ke Sarfat. Kamu ketemu dengan janda miskin. Kalau kita diberitahu dalam musim kekeringan, kelaparan, musim paceklik, kamu ke sana loh. Di sana ada janda miskin, kamu bisa hidup di sana. Kita mikir, saudara ya. Kok janda miskin, janda kaya, paling tidak ada persediaan, saudara. Ini janda miskin. Tapi apa yang dilakukan Elia? Alkitab katakan, ia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Sama Abram, pergilah dari sana keluargamu, dari negaramu ke satu negeri akan kutunjukkan. Pergi. Tidak pakai pikir. Ketika Allah berkata ini, bawa Ishak, persembahkan bagiku ke Gunung Moria. Alkitab catat gini, keesokan harinya pergi bawa Elia. Apa Abram gak ngerti perintah Tuhan? Ngerti. Buktinya ketika Ishak tanya, Bapak mana?
domba yang mau dikorbankan. Tahu perintahnya bahwa Ishak korbankan. Tapi dia tahu, dia taat, saudara. Ishak ketika mengalami Kejadian pasal 26, Bapak Ibu nanti baca. Ketika Ishak mengalami pada masa itu ada paceklik bukan kali pertama, berarti sering terjadi. Karena sering terjadi pada tahun itu Ishak berpikir gini, lebih baik aku pergi ke Mesir. Lebih baik aku pergi ke Gerar supaya aku bisa hidup di sana, supaya aku bisa ada masa depan di sana. Bagus enggak? Bagus pemikirannya, saudara. Tapi Tuhan bilang, tinggallah kamu di sini. Kita mikir, loh Tuhan di sini gimana ini, kelaparan ini, kekeringan ini. Tapi Ishak taat Bapak Ibu, dia enggak pergi. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak menabur. Dan Alkitab mencatat pada tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Ada banyak di antara kita tahu firman Tuhan, tapi kita nggak pernah mau taat. Saudara ada di koordinatnya Tuhan, tapi kalau saudara tidak taat, penyediaan Tuhan tidak akan maksimal. Tidak akan melimpah. Kita takut, kita khawatir. Kita tidak mau kehilangan zona nyaman. Saya mau bilang, ayo latih diri saudara menjadi taat. Apalagi sikap. Mazmur 133. Mazmur pasal 133. Ini ayat ini tidak asing, ya, sampai ada satu lagu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sikap yang harus ada ketika saudara ada di koordinatnya Tuhan. Bukan hanya taat Bapak Ibu Saudara, tapi kita semua harus hidup rukun. Yang mengerti katakan amin. Kita semua harus hidup rukun. Rumah tangga suami istri rukun. Orang tua anak rukun. Kan leluhur kita, nenek moyang kita kan sudah ngomong. Betul gak? Pernah dengar? Aja ribut nanti apa? Berkata ngono. Aja cekcok, tukaran, tengkar. Nggak usah. Ya, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam ke sana, diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Baca sama-sama, 2, 3 apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sikap yang ketiga terakhir, ya. Roma pasal 1. Sikap yang Mazmur 133 saya tidak perlu jelaskan, ya. Bapak Ibu sudah ngerti lah. Arti kata rukun, arti kata hidup damai, arti kata hidup tenang, ya. Sudah ngerti lah, nggak usah dijelaskan, ya. Oh, tapi Pak perlu Pak, bojoku nggak ngerti Pak. Pulang dari sini, ajak ngomong. Denger nggak? Pasakarya ngomong apa?
Ayo rukun. Ya, saudara, ayo rukun. Sikap yang ketiga, Roma 1 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama Roma 1 ayat 21. Bagian A saja. Ya. Roma 1 ayat 21 kita baca. 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, kasih penekanan. Ya. Saudara jangan baca gitu aja, kasih penekanan. Sebab sekalipun mereka, saudara dan saya mengenal Allah, nangkep? Ya, ada penekanan beda. Ya, terus baca. Lanjutnya apa? Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Saudara boleh ada di koordinatnya Tuhan, tapi dengar baik-baik. Kalau saudara tidak memuliakan Allah dan tidak mengucap syukur, apa artinya saudara? Saya mau bilang gini, memuliakan Allah itu bicara gini, kalau saudara tidak menghargai Allah, menghargai korban Yesus di atas kayu salib, menghargai pengorbanannya, Dia rela mati ganti saudara dan saya. Saudara tidak menghargai, menganggap remeh, menyepelekan. Berapa banyak saudara percaya saudara ada karena Yesus? Hari ini kita diberkati karena Yesus. Tapi seberapa penghargaan saudara, seberapa hormat saudara kepada Allah? Jadi pertanyaan buat kita. Jadi PR buat kita. Terlebih di masa pandemi Bapak Ibu Saudara. Iblis itu kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri rasa aman kita. Dia mencuri rasa damai sejahtera kita. Saudara kalau mau ke gereja, takut. Itu dicuri sama iblis. Rasa aman, rasa tenangnya dicuri. Tapi satu sisi, saudara berani ke pasar. Saudara berani kemana? Saudara berani kemana? Lu kok aneh. Saya menghormati apa yang menjadi keputusan pemerintah. Tapi satu hal, tanamkan dalam diri saudara. Saudara harus menghargai Allah. Saudara harus menghormati Tuhan. Dia sudah berikan segala-galanya bagi saudara dan saya. Saya dorong Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara diberi kesempatan untuk menghormati, menghargai Tuhan, lakukan. Jangan banyak hitung-hitung. Jangan banyak pertimbangan. Ini contoh saja Bapak Ibu Saudara. Contoh yang paling simpel, contoh yang paling gampang, ke gereja. Benar? Apalagi ngasih persembahan. Saya enggak tahu lah saudara memikir apa tentang saya kalau saya bicara tentang persembahan. Tapi saya perlu ngomong. Kadang-kadang jemaat tuh enggak ngerti. Enggak bisa menghargai korban Yesus. Saudara ngasih persembahan sakedarnya, sakwelase. Kadang-kadang enggak masuk, enggak pantas menurut saya. Saudara beli bakso berapa sekarang? 20, 15 ribu. Udah. Berapa persembahan yang saudara beri? Kadang kita nggak menghargai hal-hal begitu, saudara. Saudara, ibadah online, enak ibadah online. Lebih bebas. Dan terutama, dan ngasih persembahan. Kenapa? Nggak ke gereja. Tapi saudara bisa online shop. Apa? Betul ya? Apa? Belanja online, saudara bisa. Bisa lewat aplikasi. Apa? Dana, apalagi. Nggak ngerti lah, saya nggak ada, saudara. Saya nggak punya gitu-gitu, saudara. Saudara bisa transfer, bisa apa.
Kita tidak pernah menghargai Tuhan dengan pantas. Kalau saudara seperti janda miskin yang masuk ke bait Allah, dia kasih hanya 2 peser, saudara. Saudara jangan samakan. Karena Yesus bilang gini, janda ini memberi yang paling banyak karena dia memberi seluruh hidupnya. Saudara bisa keluar uang yang lebih besar untuk kedagingan, untuk perut saudara bisa. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk persembahan, untuk memuliakan Tuhan, saudara hitung-hitungan. Nah, cukup sekian saja. Coba pikir Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong gini saudara, bukan saya marah. Bukan saya kemudian hitung-hitungan, enggak saudara. Saya cuma membuka pikiran saudara. Kenapa? Saya dulu lakukan seperti itu. 10 tahun yang pertama saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Ngasih persembahan itu abot saudara. Tapi kemudian saya mikir, iya ya. Saya kalau beli sesuatu yang lain, lebih besar, lebih mahal, lebih banyak, saya berani keluar duit. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk Yesus yang sudah mati bagi kita. Aduh rasanya. Makanya dikatakan gini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Saudara, saya mau bilang gini, kalau Bapak Ibu tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah, baca, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ada konsekuensinya Bapak Ibu Saudara. Sebab itu setelah dengar firman Tuhan ini saya berdoa. Paradigma saudara diubahkan. Konsep-konsep kita tentang mengenal Allah berubah. Dah cukup saudara, oh aku tahu Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Raja di atas segala raja. Yesuslah yang memerdekakan. Yesus itu firman. Allah yang turun menjadi manusia. Dan firman itu Yesus. Saudara boleh hafal, boleh tahu, boleh paham. Tapi saudara tidak menghargai, menghormati, memuliakan Allah. Alkitab katakan sia-sia. Hati menjadi gelap. Saya tidak mau Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi saudara enggak mengalami penyediaan yang berlimpah. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus. Hormati korban Yesus di atas kayu salib. Hargai. Usahakan. Beberapa gereja ada yang tiap minggu. Tapi di tempat ini hanya minggu pertama. Saya dorong Bapak Ibu Saudara. Usahakan setiap minggu pertama hadir, kita bersekutu. Biar roh kita manunggal dengan roh Allah. Hargai. Ya. Maliki ayat yang terakhir. Nggak ngomong nggak enak Bapak Ibu Saudara ya, karena Tuhan sudah sampaikan saudara ya. Maliki pasal yang ketiga. Maliki pasal yang ketiga. Maliki pasal yang ketiga. Bawalah ayat yang ke-10. Maliki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan baca sama-sama 2-3. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, Malaikat 3 ayat 10 ini miliknya Tuhan.
Karena Tuhan bilang gini, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kunya huruf besar. Dan Tuhan bilang gini, ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Saudara, kalau saudara itu mengenal Allah, saudara harus memuliakan Allah. Lewat apa? Menghargai, menghormati Tuhan. Lewat apa? Menghargai, menghormati. Apa yang menjadi miliknya Tuhan, kembalikan Bapak Ibu Saudara. Lupa nanti bagaimana? Nah itu saudara. Ya. Saudara ada di koordinat, tapi sikap saudara tidak percaya. Ya, tidak percaya ini tanggung. Ayat terakhir tanggung saudara ya. Tanggung. Ayo kita lihat Markus. Markus 9. Markus 9 ayat 24. Markus 9. Markus 9 ayat 24. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang pertama dikatakan Yesus mengusir, ayat 14. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Nah, ada percakapan begini. Ayat 21 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami hal ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 23, baca sama-sama 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 24, baca. Segera ayah anak itu berkata apa? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat dengan keras, katanya, hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau keluar. 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncangkan anak itu. Lihat saudara. Ya, ketika ayah anak ini percaya. Ini doanya bagus loh saudara. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Nah, saudara ya. Saudara saya bilang gini. Ya, kadang-kadang iman dan ketidakpercayaan itu berjalan bareng. Ya. Saudara ada di sini karena saudara percaya Yesus. Betul? Karena saudara percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara tidak percaya beberapa firman Tuhan. Karena apa? Takut dan khawatir. Sebab itu saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara seperti ayah anak ini bilang, ya Tuhan, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Maka kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Saya undang para pemusik, para pemuji.